سيدنا محمد وأشرق الظالمين بالظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke sini untuk menunjukkan kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa kita adalah bagian dari umat Rasulullah, bahwa kita tak rela Nabi kita, Rasul kita dihina, dinista, dan dicaci maki. Betul saudara-saudara? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Ada yang sok bijak. Mereka mengatakan bahwa kita tak perlu marah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihina. Bukankah Rasul sendiri adalah orang yang pemaaf? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memastikan bahwa kita adalah termasuk orang yang marah tatkala ada orang yang membuat kita marah. Man istaghdab walam yaghdab fahuwa khimar. Siapa yang dibuat marah lalu dia tidak marah, maka dia adalah khimar. Kalau ibu Anda dihina, marah tidak? Kalau bapak Anda dihina, marah tidak? Kalau Anda dihina, marah tidak? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika bapak kita, ibu kita, orang tua kita, guru kita dihina, marah, maka semestinya kita lebih marah ketika Rasul kita dihina. Takbir. Kenapa saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang muslim itu diperintahkan untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan atas dirinya sendiri, melebihi kecintaan terhadap bapaknya, kepada orang tuanya, dan berseluruh manusia yang ada. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Perhatikan hadis ini. La yu'minu ahadukum, tak beriman seorang dari kalian, hatta akuna, sehingga aku ini ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi, dari bapaknya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Saudara-saudara menurut Allah SWT, Nabi menyebut kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada siapapun. Kalau tidak mencintai Nabi melebihi siapapun, maka sesungguhnya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian. Mau disebut tidak beriman? Mau disebut tidak beriman? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak rela Nabi dihina, kalau kita marah ketika kita Nabi Rasulullah SAW dicaci, maka itulah keimanan saudara-saudara. Takbir. Namun ketika Nabi dihina biasa, bahkan nyinyir terhadap mereka yang marah, maka sesungguhnya patut dipertanyakan keimanannya saudara-saudara. La yu'minu ahadukum, tak beriman di antara kalian. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, makna lebih dicintai dari dirinya, dari orang tuanya, dari anaknya itu apa? Yakni ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan setiap urusan, semua perkara, maka pada saat itu dia akan tinggalkan keputusannya tatkala bertentangan dengan keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi memutuskan A, Anda pilih B, maka orang yang beriman dia akan mendahulukan kepentingan keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia lebih memilih apa yang menjadi keputusannya, maka la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sempat sampaikan mereka yang seolah sok pemaaf, bahwa Nabi pemaaf dan seterusnya. Saya ingin sampaikan ada satu kitab yang berjudul As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam kitab itu disebutkan ada 3 hukum. Yang pertama, kalau ada orang mukmin menghina Rasulullah. Yang kedua, kalau ada orang kafir dhimmi menghina Rasulullah. Dan yang ketiga, kalau dia orang kafir harbi tatkala dia menghina Rasulullah SAW. Jawabannya, jika dia seorang mukmin maka dia murtad dan wajib atasnya dihukum dengan hukuman mati. 2, jika dia rakyat di negara Islam, daulah khilafah, dia kafir dhimmi, maka darahnya menjadi halal, dia wajib dihukum mati. Yang ketiga, mereka yang menjadi rakyat di sebuah negara kafir harbi, berarti dia tidak termasuk bagian rakyat yang bisa diadili, yang bisa dihukum oleh daulah khilafah. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, Rasulullah SAW menyuruh, memerintahkan untuk melaksanakan hukuman mati untuk membunuh orang yang menghina beliau SAW. Takbir. Apa dalilnya? Beliau menyampaikan ada banyak dalil. Di antara pada saat Fathu Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan menghukum mati seorang bernama Ibnu Zabari. Siapa Ibnu Zabari? Ibnu Zabari adalah penduduk saat itu, penduduk Makkah. Makkah pada saat itu tidak berada dalam wilayah kekuasaan Islam. Sebelumnya banyak menyakiti Nabi, membuat berbagai macam syair, berbagai macam penghinaan pada Nabi. Dan ketika Fathu Mekah, Rasulullah SAW memaafkan kepada yang lain, tetapi termasuk kepada Ibnu Zabari belum merintahkan untuk menumpahkan darahnya. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati berlaku juga kepada rakyat negara kafir harbi. Rasulullah juga memerintahkan menghukum Nador bin Al-Mu'id. Demikian juga Uqbah. Ada juga seorang Yahudi bernama Abu Rafi Al-Yahudi. Dia melakukan penghinaan kepada Nabi. Ada seorang sahabat yang diam-diam melakukan pembunuhan itu. Dan setelah berhasil, dia laporkan kepada Nabi. Nabi SAW memuji tindakan pemuda tersebut. Ini adalah merupakan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, sehingga mereka sepakat bahwa hukuman kepada pencaci Nabi, penista Nabi, penghina Nabi adalah al-qatl. Dan itulah semestinya yang harus dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri muslim saat ini. Kita lihat penguasa-penguasa negeri saat ini, mereka diam ketika Nabi dihina, betul? Kalau ada presiden dihina, ditangkap tidak? Diadili tidak? Dihukum tidak? Tapi mengapa diam terhadap penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal saudara-saudara, tanpa datangnya, tanpa diutus Rasulullah SAW, kita semua berada dalam kesesatan yang nyata. Laqad manallahu 'alal mu'minina alaihim itba'asa rasulah min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Di situ disebutkan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Saya ingin tanya, apakah kita kenal Allah jika tidak mendapatkan dakwah dari Rasulullah? Tidak. Apakah kita bisa sholat, zakat, puasa, ibadah kepada Allah SWT tanpa dakwah dari Nabi SAW? Tidak.
Apakah kita bisa hidup seperti ini, manusia seperti ini, bukan seperti hewan, kalau tak ada dakwah dari Nabi SAW? Tidak. Saudara-saudara yang Allah SWT, tanpa kenal Islam, maka seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat itu, wa in kadu min qablu lafi dhalalim mubin, mereka sesungguhnya berada dalam kesesatan yang nyata. Orang yang tidak kenal Islam, maka mereka seperti orang Perancis itu, mereka tak kenal Allah. Kehidupan mereka seperti yang disebutkan dalam banyak ayat, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang. Dalam yang lain mereka disebutkan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adol, mereka lebih sesat daripada binatang. Saudara, coba saya tanya, pernah lihat anjing? Pernah lihat anjing? Pernah. Anjing itu, saudara-saudara, seanjing-anjingnya anjing, yang paling anjing, tak ada anjing jantan mengejar anjing jantan kecuali untuk bertengkar. Betul? Tak ada anjing jantan mengejar anjing jantan untuk digauli. Betul? Anjing. Apa? Anjing yang paling anjing. Ternyata manusia yang kafir lebih sesat, lebih bodoh daripada anjing. Betul? Di Eropa, di Perancis, di Eropa, di Amerika, di Australia, berapa negara-negara kafir, mereka membolehkan perkawinan sejenis. Laki-laki punya istri, istrinya laki-laki. Perempuan punya suami, suaminya perempuan. Bodoh mana dengan anjing? Bodoh mana dengan anjing? Bodoh mana dengan kambing? Saudara-saudara, maka sesungguhnya manusia itu taat ketika tak mengenal ajaran Nabi, kal an'am. Kita ini kalau tidak mendapatkan ajaran dari Nabi SAW, mungkin nasib kita, perilaku kita, tindakan kita tak berbeda dengan mereka. Maka kita harus bersyukur kepada Rasulullah SAW. Maka kita harus mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara yang Allah SWT. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berharap pada penguasa? Apakah penguasa di negeri Islam sekarang bisa diharapkan membela Rasulullah? Bahkan umat Islam saking gemesnya mereka menginginkan untuk memboikot produk Prancis. Mereka hanya menginginkan melakukan tindakan apapun yang bisa melemahkan mereka. Coba kalau yang memboikot itu bukan hanya individu, bukan hanya rakyat, penguasa negeri-negeri Islam di Indonesia, Malaysia, Palestina, di Arab Saudi, di seluruh negeri Islam memboikot produk-produk mereka, bangkrut apa tidak saudara-saudara? Bangkrut. Sekarang tidak efektif seruan boikot itu karena hanya diserukan oleh rakyat. Tetapi andai dilakukan oleh negara, maka insya Allah akan segera kukut itu Prancis. Takbir. Kita memerlukan penguasa yang cinta kepada Nabi. Betul saudara-saudara? Jangankan memboikot, memanggil kedubes Perancis saja tidak berani. Betul? Betul? Jangankan mengusir saudara-saudara. Mestinya bentuk kecintaan kepada Nabi SAW ditunjukkan. Memutus hubungan diplomatik dengan mereka. Usir kedubes Perancis dari sini. Takbir. Allahu Takbir. Akbar. Allahu Akbar. Tapi sekali lagi, bisakah kita harapkan mereka, saudara-saudara? Masih kita bisa berharap pada mereka, saudara-saudara? Mereka dengan enteng mengatakan, kami tidak diangkat untuk menerapkan syariat. Betul? Betul. Kami bukan presiden, kami bukan penguasa untuk menjalankan syariat. Kami disumpah untuk menjalankan undang-undang yang ada, bukan syariat. Itu yang disampaikan. Betul? Betul? Saudara-saudara yang Allah SWT, maka tak ada lain sekarang umat Islam.
Jika menginginkan Rasulullah tak lagi dihina, tak lagi terus-menerus dicaci maki, dinistakan, maka tak ada lain saudara. Umat Islam harus berjuang menegakkan kembali apa saudara? Khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Apa saudara? Khilafah. Apa saudara-saudara? Khilafah. Apa saudara? Khilafah. Khilafah. Takbir. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penguasa pasca Rasulullah, pasca beliau. Beliau menyebut thumma khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala minhajin nubuwah adalah khilafah. Adakah disebut presiden ala minhajin nubuwah? Adakah kerajaan ala minhajin nubuwah? Adakah kekaisaran ala minhajin nubuwah? Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berharap kepada penguasa yang memang sejak awal tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai Allah, tidak mencintai agamanya sendiri. Takbir. Allahu Akbar. Bukankah mereka sudah mengecam? Pertanyaan saya, cukup mengecam? Cukup mengutuk? Tidak. Kalau mengecam kita juga bisa, betul? Betul. Ibu-ibu rumah tangga juga bisa, betul? Betul. Tukang becak, kuli bangunan juga bisa mengecam, betul? Betul. Tapi cukupkah seorang penguasa hanya mengecam? Tidak. Penguasa punya polisi, betul? Betul. Punya tentara, betul? Betul. Punya pasukan, betul? Punya rakyat, betul? Andai penguasa negeri Islam menyerukan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, Anda yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah berjihad untuk menunjukkan kehormatan Nabi, pembelaan pada Nabi. Takbir. Allahu Akbar. Berangkat apa tidak saudara? Berangkat. Berangkat atau tidak saudara-saudara? Berangkat. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya punya polisi, bukan hanya punya tentara, tetapi punya umat yang mencintai Rasulullah melebihi atas kecintaan dirinya. Takbir. Mengapa tidak dilakukan saudara-saudara? Mengapa tidak dilakukan saudara-saudara? Karena memang sejak awal bukan diangkat dan bukan berikan untuk menegakkan syariat. Yang justru kita prihatinkan, yang justru kita marah adalah mereka memusuhi syariat. Betul? Terakhir, sebelum terakhir, sempat tadi sudah disinggung tentang boykot produk. Produk Prancis itu ada dua. Ada yang sifatnya al-madaniyah. Produk benda-benda perkakas dan semacamnya yang bisa terindra. Mobil, pakaian, air, dan berbagai macam produk-produk lain, itulah al-madaniyah. Ada produk Mesir namanya al-hadarah, itulah peradaban. Mesir itu adalah negara Eropa yang paling sekuler. Trias politika dari Perancis. J.J. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, itu adalah dari Perancis. Yang intinya di sana trias politika, demokrasi, yang intinya memberikan kepada rakyat untuk membuat hukum. Saya ingin tanya, apakah sesuai dengan Islam? Sesuai dengan Islam tidak? Bertentangan dengan Islam tidak? Takbir. Bertentangan. Karena dalam Islam asyadatu lisyar'i. Pemilik kedaulatan adalah syariat. Yang menjadi pemegang kedaulatan, yang berhak membuat hukum adalah syariat. Bukan rakyat, bukan negara, bukan siapapun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka semestinya kaum muslimin akan menolak al-hadarah yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Inilah saudara-saudara yang harus juga kita boikot saudara. Takbir. Karena mengambil sekularisme, negeri ini bisa dicacah oleh mereka. Kekayaan ini, negeri ini bisa diambil oleh mereka. Bahkan penghinaan terhadap Nabi sesuatu yang biasa karena produk pikiran dan peradaban mereka. Maka jangan sekali-kali umat Islam
mengambil dari mereka. Kita harus memboikot produk-produk pemikiran dan peradaban ini. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Dan sekali lagi, boikot ini tidak akan efektif. Boikot ini tidak akan bisa berlaku kecuali diadopsi oleh sebuah negara. Betul? Betul? Betul. Negara apa yang mau mengadopsi ini, saudara-saudara? Apa, saudara-saudara? Apa, saudara-saudara? Takbir! Takbir! Siap berjuang menegakkan khilafah. Siap. Siap berjuang menegakkan khilafah. Siap berjuang menegakkan khilafah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khilafah. 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 Takbir. La ilaha illallah.